Xian tiba-tiba berdiri dan menjulurkan kepalanya ke dalam saluran. Begitu seluruh tubuhnya berada di dalam saluran, helai-helai kesadaran jiwa yang tersebar tiba-tiba terbang dan jatuh ke dalam laut kesadarannya tanpa alasan yang diketahui. Helai-helai kesadaran jiwa itu, yang telah meninggalkan laut kesadarannya, tampaknya tidak terbang terlalu jauh, hanya mengitari angin astral yang pudar. Ketika dia masuk ke dalam saluran, helai-helai itu tampaknya tidak lagi terpengaruh oleh angin astral yang pudar. Kesadaran jiwa sekarang kembali dan masuk ke dalam laut kesadarannya sekali lagi. Xian sangat gembira. Kelompok Aiya dan Kai tercengang dan secara mengejutkan menjadi gembira. Mereka dengan berani terbang ke langit dan memasuki saluran perak bersama-sama. Mengikuti saluran perak, mereka berempat tetap berada di belakang Xian saat mereka melewati tanah yang menakutkan ini. Di tebing gunung di atas tanah yang menakutkan, Ningze dan dua prajurit alam langit lainnya tersenyum dingin, menatap area yang penuh dengan asap abu-abu di bawah. Orang-orang itu sudah masuk ke dasar tanah menakutkan itu. Kurasa mereka tidak akan butuh waktu lama untuk mati di tanah menakutkan ini. Ningze mencibir dingin dengan tatapan gelap. Jika orang-orang itu mati, meskipun ulat sutra emas telah terputus dari pikiranku, aku masih punya cara untuk merasakannya. Ulat sutra emas dibandingkan dengan kita, berbeda karena tanah menakutkan di sana tidak dapat membatasi kegembiraan. Begitu anak itu mati, aku bisa langsung mengingat ulat sutra emasku. Tuan muda bijak, kedua prajurit alam langit itu sama-sama menyanjung. Tiba-tiba, saluran perak melesat keluar dari asap abu-abu di bawah mereka, mengarah ke tebing gunung ini. Sosok Xian di saluran perak itu muncul dan membubung ke langit dari asap abu-abu samar di bawah. Bagaimana mungkin? Ningze tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Anak itu sudah melewati tanah menakutkan. Bagaimana mungkin? Tuan muda, Aiya dan Kai juga keluar. Salah satu dari dua prajurit alam langit tiba-tiba berteriak. Situasinya tidak baik. Wajah Ningze menjadi gelisah. Dia menatap Xian yang perlahan terbang keluar sementara raut wajahnya terus berubah tidak normal. Dia kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo pergi. Kita akan menemukan anak ini untuk membalas dendam nanti." Setelah berbicara, Ningze buru-buru terbang menjauh, keluar dari tebing gunung ini, dengan kecepatan tercepatnya tanpa menunggu Xian keluar sepenuhnya. Tidak lama setelah Ningze pergi, Xian adalah orang pertama yang mendarat di gunung ini dari saluran yang dibuat oleh pesawat ulang-alik pemecah langit. Aiya, Kai, dan dua bersaudara Laolin dan Laolun juga dengan cepat terbang keluar, memperlihatkan wajah mereka yang terkejut setelah kecelakaan itu. Untaian kesadaran jiwa yang telah pergi kini kembali memasuki laut kesadaran Xian. Wajah Xian tampak gelisah saat ia tiba-tiba menyadari bahwa kondisi pikirannya tampaknya mengalami beberapa transformasi ajaib. Sebelumnya di tanah yang menakutkan itu, kesadaran jiwanya telah terbang keluar dari laut kesadarannya satu per satu. Laut kesadarannya bergetar hebat. Karena kesadaran jiwa telah terpengaruh secara intens, jiwa inangnya hampir terekspos. Mati dan terlahir kembali. Ia memang mati dan terlahir kembali. Saat kesadaran jiwanya kembali ke laut kesadarannya kali ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa kesadaran jiwanya berfluktuasi aneh, tampaknya memiliki suasana hati yang misterius. Melalui pengalaman melarikan diri dari situasi mendekati kematian yang genting ini, yang bertepatan dengan alam nirvananya, ia samar-samar tercerahkan mengenai sesuatu yang khusus. Ia sekarang berada di alam kedua alam nirvana dengan ki mendalam yang sangat kental. Ia hanya membutuhkan sedikit wawasan untuk dapat segera memasuki langit ketiga alam nirvana. Melarikan diri dari kematian kali ini entah bagaimana seperti salah satu jenis alam nirvana ajaib yang bertepatan dengan keadaan pikirannya. Melarikan diri dari alam fana membutuhkan kebijaksanaan dan ketekunan yang besar. Prajurit alam nirvana biasa seringkali tidak dapat menembus hambatan ini. Jadi, meskipun ki mendalam cukup kuat, tidak mudah atau sangat lambat untuk menerobos, karena mereka hampir tidak memasuki alam baru. Situasi yang dialaminya sangat langka. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu, yang membantunya menyadari, nirvana, yang sebenarnya. Aiya, Kai, Laoli, dan Laolun semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan setelah keluar dari saluran. Mereka kemudian menatap Xian dengan kagum. Xian mengerutkan kening sambil berdiri di tebing gunung itu.
Dia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengambil pesawat ulang-alik pemecah langit dan mengangguk ke arah 4 orang dari kelompok Aya. Aku perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Kalian temukan tempat kalian sendiri. Setelah berbicara, Xian terbang ke tempat lain di gunung, menggali gua dan masuk ke dalam. Dia berkomunikasi dengan api bumi, menyuruhnya untuk menjaganya. Dia duduk di gua, tidak peduli dengan kelompok Aya, dan mulai menutup matanya untuk memahami keadaan kesadaran sebelumnya. Implikasi dari nirwana mengacu pada kelahirannya kembali dari kematian dan mendapatkan kembali kehidupan baru dalam api yang menyala-nyala. Melalui pengalaman ini, Xian benar-benar menyadari keadaan kesadaran alam nirwana. Setelah kesadaran jiwanya terbang keluar, jiwa inangnya akan terkoyak oleh angin astral pudar, membuat rohnya binasa. Dalam situasi seperti ini, dia tidak menyerah, tetapi malah mengumpulkan semua kemampuannya, mencari solusi, dan akhirnya menemukan cara untuk keluar dari tanah takut, lolos dari kematian. Itu persis sejalan dengan kondisi kesadaran alam nirvana. Banyak pejuang alam nirvana seringkali tidak memiliki kebijaksanaan dan ketekunan yang besar. Mereka tidak memiliki cahaya pencerahan yang berbakat dan akhirnya menemui jalan buntu. Dia telah mati dan terlahir kembali, membuatnya lebih sadar akan dampak kondisi kesadaran terhadap suatu alam. Duduk di dalam gua, dia diam-diam menyadari efek magis dari kondisi kesadaran dan menyatukan tubuhnya ke dalam pikirannya untuk memahami momen paling berbahaya dari pertemuan sebelumnya. Secara bertahap, laut kesadarannya bergolak dengan gelombang yang kuat. Kesadaran jiwanya yang hilang muncul kembali, perlahan-lahan mengambang di laut kesadaran. Dia berada dalam persepsi kondisi kesadaran. Kesadaran jiwanya tampaknya telah dibersihkan. Setiap helai kesadaran jiwa menjadi murni dan tanpa cacat tanpa kotoran emosional yang berlebihan. Ketika dalam keadaan sadar, dirinya dan jiwa inangnya sama. Dia duduk bersila, perlahan menutup matanya, membawa setiap helai kesadaran jiwa ke dalam jiwa inangnya. Kesadaran jiwa di dalam jiwa inangnya telah membersihkan dan mengeluarkan semua kotoran, membuat pikirannya jernih, bersih, dan mudah diakses. Helai kesadaran jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan dan dibersihkan dari semua emosi subjektif dan dengan demikian, menjadi transparan dalam keadaan sadar. Seolah-olah seluruh kesadaran jiwanya dicuci oleh air jernih. Keadaan pikirannya menjadi cerah, dan kesadaran jiwanya menjadi murni. Bahkan laut kesadarannya juga tampaknya telah menjadi cermin yang memantulkan segalanya dan bereaksi terhadap semua jenis perubahan di sekitarnya. Aya, Kai, Laoli, dan Laolun datang ke gunung ini kemudian, setelah melihatnya sekilas, mereka mulai berpencar, dan tampaknya menemukan lokasi tersembunyi mereka sendiri untuk memulihkan ki mendalam mereka. Di pintu masuk gua Xian, sosok anggun tiba-tiba muncul. Itu adalah Kai. Berdiri 10 meter jauhnya, Kai menatap gua Xian sementara matanya yang indah terus berubah seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Haruskah aku mengambil risiko? Wajah Kai bingung. Sinar cahaya terang mengepul dari 10 jarinya, mengandung energi aktif yang ganas. Xian telah menanam penghalang di dalam jiwa inangnya, jadi, selama Xian terbunuh, penghalang itu secara alami akan menghilang. Kai jelas tidak ingin dikendalikan sepanjang waktu atau menjadi boneka Xian. Dia ingin mengendalikan takdirnya sendiri. Jika Xian terbunuh, dia bisa segera mendapatkan kembali kebebasannya. Jika itu terjadi di masa lalu, saat Xian sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya, dia tidak akan pernah ragu untuk bertindak dan akan melepaskan pukulan yang kejam seperti petir untuk membunuh Xian. Namun, Xian terus-menerus menggunakan kekuatannya yang dahsyat, dia tidak hanya menghancurkan semua sutra emas tetapi dia juga mendapatkan ulat sutra emas, dan bahkan menyelamatkan mereka dari tanah yang menakutkan itu. Kekuatan yang ditunjukkan Xian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang prajurit alam nirvana biasa. Meskipun Xian dalam keadaan mundur, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia tidak dapat membunuh Xian dalam satu serangan dan memberinya kesempatan untuk bernapas, dia akan memicu penghalang di jiwa inangnya, dan dengan demikian, dia yakin bahwa dia akan terbunuh seketika. Kai ragu-ragu, mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak, tetapi dia belum dapat membuat keputusan. Namun, saat ini, sebuah sosok diam-diam muncul di samping Kai. Aya, Kai menutup mulutnya, mendesah pelan.
Wajahnya berubah saat dia dengan cepat melirik Xian. Setelah menyadari bahwa Xian tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, dia merasa lega, diam-diam mendekat ke Aiya dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu." Aiya berbicara dengan wajah tanpa emosi, melirik Kai dan berkata, "Mengapa kau datang ke sini?" Kai menggertakkan giginya sementara matanya bersinar dengan beberapa titik cahaya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya tujuan kita konsisten. Aiya menatap Kai dengan intens dan tiba-tiba bertanya, "Kau juga ingin dia mati?" Seberkas kebencian bersinar di mata Kai yang indah. Dia sedikit mengangguk. Aiya tidak mengatakan apa-apa lagi, menatap Xian dari kejauhan, merenung sebentar dan kemudian berkata, "Dia tidak mudah dihadapi." "Aku tahu." Kai tersenyum sedih. "Aku tidak yakin untuk mengambil tindakan sendiri, tetapi denganmu, kita seharusnya bisa membunuhnya sekaligus. Orang ini benar-benar mengerikan, dia bahkan telah melihat kita." Wajah Aiya berubah. Dia mendengus dingin. Kai segera menutup mulutnya, ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Haruskah kita melakukannya? Saat dia dalam situasi mundur, jika kita bekerja sama, membunuhnya seharusnya tidak terlalu sulit." Tapi, Aiya meninggikan suaranya dan mengernyitkan alisnya erat-erat. "Ningze masih hidup, dan orang-orang istana surgawi tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Memasuki lebih jauh ke dalam kabut beracun magnetik gelap, kita mungkin akan melihat Ningze lagi. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sama saja, mustahil untuk mengalahkan mereka." "Apa maksudmu?" tanya Kai dengan heran. "Dia harus mati, tapi kurasa tidak sekarang. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan apapun, orang-orang istana surgawi tidak akan membiarkannya." Aiya berpikir sejenak dan melanjutkan, "Ulat sutra emas 10.000 tahun itu sangat berharga. Xian telah mengambil ulat sutra emas milik Ningze, jadi bagaimana istana surgawi bisa membiarkannya? Aku tahu bahwa kali ini bukan hanya kelompok Ningze saja yang memasuki kabut beracun magnetik gelap. Tunggu sampai kita masuk lebih dalam ke kabut beracun magnetik gelap, jika Ningze bergabung dengan tim lain, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Saat itu, kita akan memanfaatkan kekuatan anak ini, dan kemudian kita akan menemukan kesempatan untuk..." "Aku mengerti." Kai mengangguk, "Kau memang sangat jahat dan tidak tahu malu." Aiya menatap Kai dengan dingin, lalu cepat-cepat mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kai juga tidak berlama-lama. Dia menatap Xian dengan wajah rumit untuk beberapa saat dan mengikuti Aiya. Xian perlahan-lahan terbangun. Langit ketiga alam nirvana. Setelah memahami kondisi kesadaran ini dan memulihkan ki mendalamnya, kekuatannya akhirnya meningkat satu langkah lebih jauh, memasuki langit ketiga alam nirvana. Setiap helai kesadaran jiwa dalam wawasan itu dicuci sekali lagi, dan dengan demikian, kesadarannya menjadi transparan sementara laut kesadarannya seperti cermin yang memantulkan semua makhluk hidup kecil. Kabut beracun magnetik gelap itu sedikit misterius. Di tempat ini, kesadaran jiwa hampir tidak dapat memberikan pengaruhnya, dan dengan demikian, dia tidak dapat mengetahui berapa banyak perubahan yang telah dibawa oleh terobosannya. Namun, di langit ketiga alam nirvana, dia jelas menyadari bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai jenis kekuatan di tubuhnya dan bahwa dia juga memiliki kemajuan besar dalam menguasai berbagai kekuatan di tubuhnya. Ketika kondisi pikirannya jernih, dia sekarang dapat menggunakan kekuatannya pada tingkat tertinggi, memperkuat laut kesadarannya, dan juga memberi dirinya metode halus untuk mengendalikan kekuatannya. Semuanya menjadi luar biasa. Begitu terobosan itu terjadi, pemahamannya juga berbeda. Pada saat ini, dia tahu bahwa setiap kali dia menerobos alam baru, itu bukan hanya tentang pertumbuhan kekuatannya. Terkadang, perubahan alam bahkan lebih penting daripada peningkatan kekuatan tubuh. Itu berarti bahwa dalam pertempuran, dia dapat menggunakan kekuatan pamungkas tubuhnya dengan sedikit usaha tetapi masih dapat menunjukkan intimidasi yang paling besar. Pikirannya terpicu. Dia dan api bumi di cincin pembuluh darah membentuk koneksi. Apa yang terjadi sebelumnya? Bagaimana mungkin kamu, api dingin es, dan Dewa Roh Kudus bersama di satu tempat? Mengapa kamu sudah terbangun tetapi api dingin es dan Dewa Roh Kudus belum? Petik 2. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi seperti ini. Itu karena cincin itu, ia mendominasi segalanya.
Ia secara paksa menyatukan kita dan membuat kita terus mengumpulkan kekuatan untuk kamu gunakan. Api dingin es dan Dewa Roh Kudus menghabiskan sebagian besar kekuatan, jadi mereka mungkin akan pulih jauh lebih lambat daripada aku. Meskipun aku sudah terbangun, aku telah menghabiskan sebagian besar kekuatanku, dan dengan demikian, aku sangat lemah sekarang. Bagaimana kamu bisa memulihkan kekuatan yang telah kamu konsumsi? Ini mudah bagi Ice Cold Flame dan aku. Lempar saja aku ke jantung gunung berapi berusia jutaan tahun. Kasus Ice Cold Flame seharusnya hampir sama dengan kasusku. Kau hanya perlu menemukan daratan Arktik sehingga ia dapat menyerap kekuatan es, dan dengan demikian, memulihkan kekuatannya. Namun, aku tidak tahu tentang Dewa Roh Kudus. Bentuknya yang hidup dan bentuk kita sangat berbeda. Aku tidak tahu bagaimana ia dapat memulihkan kekuatannya. Kau tahu kapan mereka akan bangun? Aku tidak tahu, karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Bagaimana dengan ulat sutra emas yang telah kau ambil, bagaimana? Ada banyak jiwa dewa yang melekat pada orang itu. Untuk menghancurkannya, aku harus mengepungnya dan kemudian membersihkan jiwa dewa yang telah dicap oleh pemiliknya. Jika aku dapat memurnikan jiwa dewa dan menanam penghalang di dalamnya, aku dapat dengan mudah mengatasinya. Oh, hati Xian sedikit gelisah, pikirannya berputar cepat. Dia tiba-tiba berkata, jika kau dapat melarutkan penghalang jiwanya sepenuhnya, apakah itu berarti aku juga dapat mengendalikannya, membuatnya mengikuti perintahku? Seharusnya tidak menjadi masalah. Jika begitu, kita dapat mencoba. Kau hanya perlu melarutkan semua jiwa dewa, tidak perlu menghancurkannya. Serahkan padaku. Baiklah, ada 2 gadis di sini sebelumnya. Aku punya rencanaku sendiri. Xian merenung dan kemudian berkomunikasi dengan api bumi sebentar sebelum tiba-tiba memutus komunikasi mereka dan mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langit. Dia kemudian terhubung dengan jiwanya. Aku sepadan denganmu. Jika kau ingin menggunakanku, kau harus menyuntikkan cukup kekuatan. Aku butuh cukup kekuatan untuk merobohkan penghalang. Setiap kali kau menggunakanku, aku akan mengambil kekuatan yang kau suntikkan, memanen bagian-bagian yang baik untuk meningkatkan bentuk kehidupanku. Semakin kuat larangan itu, semakin banyak kekuatanmu yang kubutuhkan. Hubungan kita sesederhana itu. Pesawat ulang-alik pemecah langit mengirimkan sebuah pesan. Xian mengerutkan kening, berpikir sejenak dan bertanya, jika aku butuh kau untuk menyingkirkan larangan dan penghalang yang diciptakan oleh senjata rahasia yang digunakan oleh seorang pejuang langit ketiga dari alam langit, berapa banyak kekuatan yang perlu kugunakan? Tunggu sampai kau berada di alam itu, baru kita bicarakan lagi. Kau harus mencapai alam itu untuk mengetahui seberapa banyak kekuatan yang kau perlukan. Menurut apa yang kau katakan, kau setidaknya harus mencapai alam langit untuk menerapkannya. Setiap larangan dan penghalang membutuhkan dukungan energi. Semakin kuat penghalang, semakin kuat pula dukungan energinya. Oleh karena itu, aku membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Jika kau tidak bisa memberiku kekuatan yang cukup, aku tidak punya cara untuk melakukannya. Xian tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia takut bahwa hanya mengandalkan pesawat ulang-alik pemecah langit ini untuk menyelamatkan Kaisar Yang Tian tidak akan mudah. Karena Kaisar Yan Tian telah dikurung terlalu lama, ia mungkin telah kehilangan semangatnya setelah disiksa. Ia mungkin akan segera musnah. Ia sekarang memiliki basis kultivasi alam langit ketiga nirvana, jadi ia tidak tahu berapa lama lagi sampai ia dapat mencapai alam langit. Setelah merasakan keadaan kesadaran ini, ia tidak lagi naif. Bahkan jika ia memiliki bantuan dari roh bela diri misterius, tidak mudah untuk melakukan terobosan dengan cepat. Roh bela diri misteri hanya dapat meyakinkannya untuk tidak khawatir tentang ki mendalam, tetapi mengandalkan pengalamannya untuk dapat memahami keadaan kesadaran. Terobosan alam, pemahaman tentang keadaan kesadaran, dan ki mendalam semuanya sangat diperlukan. Jadi, ki mendalam yang kuat saja tidak cukup. Memikirkan hal ini, dia hanya mendesah tak berdaya karena dia telah kehilangan dorongan untuk menyelamatkan Kaisar Yang Tian. Setelah duduk di gua selama beberapa saat, dia berdiri, merasakan pertumbuhan berkelanjutan dari pohon ki mendalam kuno. Xian memperlihatkan senyum yang memuaskan. Keberuntungannya kali ini bagus. Dia tidak hanya telah memasuki langit ketiga alam nirvana,
tetapi pohon ki mendalam kuno di perut bagian bawahnya juga tampaknya tumbuh dan berkembang karena dia telah menyerap aura yang dimurnikan oleh roh bela diri misteri dan telah memperoleh kekuatan aneh, menuangkannya ke dalam lingkaran ki mendalam. Setiap kali dia menerobos alam, pohon ki mendalam kuno itu tampaknya tumbuh. Ketika pohon ki mendalam kuno itu tumbuh, dia mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengubah ki mendalam menjadi pohon ki mendalam kuno yang cabang-cabangnya memanjang dengan cepat, mengisi cabang-cabang itu dengan ki mendalam dan dengan demikian membuatnya berkilau. Ketika ki mendalam memenuhi pohon kuno itu lagi, itu berarti bahwa agregasi ki mendalamnya di alam ini telah terpenuhi. Setelah itu, dia hanya perlu menunggu sampai pikirannya jernih, sehingga dia bisa masuk ke alam baru lagi. Dia membenamkan pikirannya di dalamnya, memperhatikan pertumbuhan pohon ki mendalam kuno itu, melihat beberapa cabang yang telah menjadi kristal. Xian merasa bahwa memasuki kabut beracun magnetik gelap kali ini adalah keputusan yang tepat. Di tempat ini, dia bisa memahami alamnya jauh lebih cepat daripada saat dia berada di luar. Cahaya spiritual yang muncul antara hidup dan mati sangat penting untuk terobosan alam. Yang paling kurang darinya adalah pemahaman semacam ini. Xian tinggal di gua untuk berpikir sejenak, dia kemudian menyelesaikan rencananya dalam pikirannya. Setelah itu, dia cepat-cepat keluar dari gua dan mencari 4 orang lainnya. Setelah beberapa saat, dia melihat Kai, Aiya, dan 2 bersaudara itu berkumpul di suatu tempat, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihatnya datang, mereka berempat tiba-tiba berhenti berbicara dan menatapnya. Mengapa kamu butuh waktu lama? Kai mengerutkan kening, kamu menghabiskan 5 hari untuk bermeditasi kali ini, jauh lebih lama dari kami. Kau bisa tahu waktu di kabut beracun magnetik gelap ini? Tanya Xian dengan heran. Kompas Aiya bisa mengukur waktu. Kai mengangguk dan menjawab, kami hanya butuh 1 hari untuk memulihkan ki mendalam kami. Namun, kau menghabiskan waktu sekitar 5 hari. Kami hanya tinggal di sini untuk menunggumu. Kedua bersaudara itu mengangguk sambil tersenyum. Laoli angkat bicara dengan sepenuh hati, kami, saudara-saudara, bersedia menunggu. Jika bukan karenamu kali ini, kami tidak akan pernah bisa lepas dari perangkap Ningze. Hahaha, perasaan saat menemukan jalan keluar dari kematian menuju kehidupan memang tidak buruk. Xian, saudaraku, terima kasih. Xian mengangguk, mengerutkan kening, dan menatap mereka berempat. Mereka berempat entah bagaimana bingung karena mereka tidak tahu mengapa Xian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Aku ingin mengumumkan satu hal. Xian merenung sejenak dan angkat bicara, mulai sekarang, akulah yang akan mengambil keputusan. Kalian harus mendengarkanku. Wajah Aiya, Kai, Laoli, dan Laolun tiba-tiba berubah. Mendengarkanmu, wajah Aiya menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, aku akui kau memang sangat kuat. Tapi setelah 2 kali pertunjukanmu, kau ingin kami mematuhimu. Sepertinya itu belum cukup. Kau akan mendengarkan yang terkuat. Xian menunjukkan wajah tanpa emosi dan sedikit berteriak. Medan gravitasi, yang melayang-layang tidak jauh dari sana, tiba-tiba mendekat dan tetap berada di belakangnya berputar tanpa henti. Ketika ia jatuh ke tanah menakutkan itu, medan gravitasi itu tetap dalam asap abu-abu dan terus terbang tanpa memasuki tanah menakutkan dan tidak pernah menghilang. Jika itu adalah dunia luar, medan gravitasi perlu menghabiskan banyak daya untuk tetap ada. Tanpa dia terus-menerus menuangkan daya, belum lagi selama 5 hari, ia hanya bisa bertahan maksimal 2 hari karena terkurasnya energi langit dan bumi. Namun, kabut beracun magnetik gelap ini sangat misterius. Medan gravitasi menjadi luar biasa di tempat ini. Itulah sebabnya medan gravitasi masih memiliki energi untuk tetap ada setelah 5 hari berlalu. Benang sutra emas berada di medan gravitasi, dan tidak ada yang bisa lepas dari belenggunya. Selama 5 hari ini, Aiya, Kai, dan kedua bersaudara itu sangat penasaran dengan medan gravitasi ini, mengamatinya dari kejauhan. Namun, mereka tidak dapat melihat fitur misterius apa yang dimiliki medan gravitasi ini. Kali ini, setelah Xian keluar dari gua, dia segera memanggil medan gravitasi ke sisinya, yang berarti bahwa dia tampaknya memiliki kendali mutlak atas medan gravitasi ini. Keempat orang itu mengingat adegan di mana mereka bertarung dengan kelompok Ningeze 5 hari yang lalu.
Mereka berpikir tentang beberapa prajurit istana surgawi yang telah digiling menjadi potongan-potongan oleh medan gravitasi ini dan tiba-tiba merasa kedinginan sampai ke tulang. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, kalian bisa bertarung denganku. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanku. Xian mencibir dingin dan berkata dengan tegas, Aiya dan Kai, aku tahu kalian berada di alam langit dan juga berniat membunuhku. Sekarang aku memberimu kesempatan. Kalian berdua bergabung untuk bertarung denganku. Selama kalian bisa mengalahkanku, aku akan menyerah dan terus membiarkan Aiya yang mengambil keputusan. Kalian terlalu sombong, kata Aiya dengan suara dingin yang tampak sangat marah. Sombong. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kurasa tidak. Jika kalian ingin menjadi tuan, kalian dan Kai bisa bersatu. Aku ingin melihat apakah kalian cukup memenuhi syarat untuk memimpinku. Aku menyerah. Wajah Kai tiba-tiba berubah. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, aku setuju untuk membiarkan kalian yang mengambil keputusan. Kami juga setuju. Laoli dan Laolun angkat bicara pada saat yang sama. Mendengar pernyataan tirani tentang mengambil kendali, Kai, Laoli, dan Laolun setuju untuk menjadikan Xian sebagai tuan mereka setelah sedikit ragu. Di antara ketiga orang ini, Kai telah mengetahui kemampuan Xian sejak mereka berada di dasar danau sebelumnya. Meskipun Xian tidak memiliki basis kultivasi yang mendalam, kekuatannya sangat mengerikan. Ditambah lagi, dengan jiwa inangnya di bawah kendali Xian, dia tidak berani melawannya, karena dia takut Xian akan diam-diam menggunakan beberapa cara untuk menyiksa jiwa inangnya. Kedua bersaudara itu, Laoli dan Laolun, memiliki hubungan yang bersahabat dengan Xian. Mereka segera tahu bahwa Kai dan Aiya tidak memiliki niat baik, dan bahwa kedua gadis itu jahat dan suka menipu. Jadi, mereka merasa bahwa mungkin akan bermanfaat jika Xian menjadi tuan mereka. Hal lain adalah bahwa mereka bertiga tidak ingin menyia-nyiakan ki mendalam mereka. Bertengkar dengan Xian tidak akan membawa kebaikan bagi mereka kecuali kehilangan kekuatan dan menyia-nyiakan kristal iblis yang telah mereka panen. Mereka tidak seperti Aiya, yang telah mengumpulkan banyak kristal iblis selama waktu luang mereka. Jadi, satu atau dua kerugian tidak berarti apa-apa bagi Aiya, tetapi mereka bertiga tidak mampu menanggungnya. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untung dan rugi, mereka bertiga setuju untuk membiarkan Xian mengambil keputusan. Aiya tidak mau mendengarkan Xian. Setelah tiga orang lainnya setuju, dia masih menggertakkan giginya, menatap dingin ke arah Xian dan berkata dengan tegas, saya rasa Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin kami. Asal-usul Anda tidak diketahui. Anda bukan pejuang tanah suci kami, dan dengan demikian tidak dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi kami. Jika Anda melakukan kesalahan, kami harus menanggung akibatnya saat kami kembali ke tanah suci. Menanggung akibatnya, Xian tertawa terbahak-bahak. Wajahnya kemudian berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, saya akan membiarkan Anda menanggung akibatnya sekarang. Pikirannya sedikit terpicu, saat kedua tangan Xian terentang dan menekan ke arah Aiya. Segel kehidupan dan kematian berubah. Segel kehidupan ada di tangan kanannya, dan segel kematian ada di tangan kirinya. Kedua telapak tangan besar yang berkilau itu tiba-tiba berkumpul dan membentuk segel hidup dan mati yang ganas, menyerang Aiya. Begitu segel hidup dan mati terbentuk, telapak tangan yang sangat besar, yang sebesar gunung kecil dan mengeluarkan aura ganas yang menakjubkan, dengan cepat menutupi Aiya di tengah geraman dan lolongan yang memekakkan telinga. Wajah cantik Aiya berubah drastis. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, dengan cepat melepaskan lingkaran pelindung di sekelilingnya saat dia melempar koin. Uang yang dipenuhi dengan hebat. Ketika Aiya berteriak pelan, 4 kata kuno pada koin itu terbang keluar bersamaan. Setiap kata kuno itu mengembang di udara, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti bintang emas. Lubang-lubang pada koin itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang ke arah segel hidup dan mati. Uang berpenetrasi besar ini adalah harta karun rahasia tingkat suci milik Aiya yang telah disempurnakan secara pribadi untuknya oleh penguasa kota Baidi. Uang berpenetrasi besar ini membawa makna kekayaan itu sendiri. Baik itu dunia manusia atau dunia para pejuang, kekayaan adalah landasan aliran uang. Uang selalu memainkan peran penting di kedua dunia tersebut.
Uang adalah fondasi masyarakat. Melalui seluruh peradaban historis, kata "uang" dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Uang dapat membeli apa saja dan memengaruhi seluruh peradaban. 4 kata kuno yang bersinar pada uang berpenetrasi besar, yang mengandung makna "uang" tiba-tiba tersebar dan melesat ke arah Xi'an. Sebelum 4 kata kuno itu mendekatinya, konsepsi dari atas telah memengaruhinya. Hanya dalam sekejap mata, pikiran dan laut kesadaran Xi'an tampaknya dipengaruhi oleh kekayaan. Ketika kata "uang" ini melompat ke laut kesadarannya, kekayaan dan Upanishad di laut kesadarannya melonjak seolah-olah mereka ingin membuat jiwa inangnya menjadi budak uang sepanjang hidupnya. Selama kultivasi, prajurit alam langit perlu memahami semua jenis konsepsi ajaib dan kemudian menambahkan Upanishad esoteris dalam menyerang dan menggunakan harta rahasia untuk meningkatkan kekuatan harta rahasia dan seni bela diri, membuatnya berperan dalam memengaruhi laut kesadaran orang-orang. Inilah perbedaan mendasar antara prajurit alam langit dan prajurit alam nirwana biasa. Sekelompok cahaya, uang, melesat keluar dari lubang koin Aiya, menabrak segel hidup dan mati. Konsepsi esoteris tentang siklus kematian dan kelahiran makhluk tiba-tiba menyebar dari segel hidup dan mati itu. Konsepsi hidup dan mati meledak menuju cahaya, uang. Pada saat yang sama, laut kesadaran Xi'an juga sedikit terbangun, menyerahkan pikirannya ke segel hidup dan mati dan menggunakan konsepsi di dalamnya untuk melawan Upanishad, uang. Ketika kehidupan mendekati kematian, uang atau harta rahasia semuanya berubah menjadi awan yang melayang, dan kematian adalah akhir dari semuanya. Seperti kata pepatah, kematian seperti cahaya yang padam. Seseorang tidak dapat membawa uang ke dunia ini atau membawanya sendiri setelah kematian. Upanishad kehidupan dan kematian ini menghancurkan pemahaman Aiya tentang supremasi uang menjadi berkeping-keping. Seberkas cahaya uang dan 4 konsepsi tidak dapat menahan konsepsi, hidup dan mati, yang luar biasa pada segel kehidupan dan kematian. Semua Upanishad, uang, hancur dan berserakan, dan cahaya, hidup dan mati, secara langsung menekan cahaya, uang, keemasan. Kekuatan segel kehidupan dan kematian tidak berkurang. Itu menutupi Aiya lagi, mengincar halau pertahanannya. Setelah serangkaian putaran dan belokan, lingkaran pertahanan Aiya pecah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan ini juga mengenai Aiya puluhan meter jauhnya, sehingga sangat sulit baginya untuk berhenti. Seteguk darah menetes dari sudut mulutnya sementara cahaya di matanya sedikit menggelap. Setelah memasuki langit ketiga alam nirvana, Xi'an samar-samar memahami konsep seni bela diri dan harta rahasia yang luar biasa. Tampaknya setiap serangan dan harta rahasia dapat dikaitkan dengan konsep sebelumnya, yang kemudian membantu meningkatkan kekuatan seni bela diri lisan dan harta rahasia. Meskipun Upanishad segel kehidupan dan kematian yang dia rasakan dangkal dan belum dapat menyebabkan pemutusan hidup dan mati yang hebat dan mengerikan, Upanishad itu masih lebih unggul saat bertarung dengan Aiya yang bodoh itu. Merasakan keajaiban yang dibawa oleh konsep itu, Xi'an terkekeh dan tiba-tiba mendesak roh bela diri bintangnya. Gugusan bintang terang melesat keluar dari telapak tangannya seperti mutiara. 7 bintang membentuk asterisme biduk utara, dan berisi esensi abadi kuno dari konsepsi, jatuh deras ke Aiya. Sebelum memasuki kabut beracun magnetik gelap, ia telah mencoba memahami misteri bintang-bintang, mengamati keberadaan bintang-bintang di dunia kepunahan, dan telah memperoleh beberapa keuntungan. Kali ini, ketika ia memasuki langit ketiga alam nirvana, ia tiba-tiba menyadari kehebatan konsepsi untuk semua jenis seni bela diri. Begitu pikirannya yang telah ia serahkan pada asterisme 7 bintang biduk utara itu, laut kesadarannya bergetar hebat dan berubah menjadi cermin, memetakan lintasan 7 bintang biduk utara, menggunakan operasi bintang-bintang untuk menerapkan dirinya pada peta bintang. Semacam Upanishad surga dan bumi yang ajaib dan abadi tiba-tiba menyebar dari asterisme itu. Aiya, yang diselimuti oleh 7 bintang biduk utara, mengamati asterisme itu perlahan menekan ke bawah dan mulai memiliki ilusinya sendiri. Ia dengan enggan menghadapi peta bintang sementara Ki mendalamnya tampaknya terpengaruh oleh konsepsi itu. Esensi sejati Star Intent Domain. Wajah Kai, Lao Li, dan Lao Lun sedikit berubah. Mereka semua berteriak keras bersama-sama, menatap Xi'an dengan panik. Apakah kamu anggota Divine Radiant Cult?
Seruan ketiga orang itu mengalihkan pikiran Xian, dan membuat momentumnya melambat. Esensi sejati Star Intent Domain yang melekat pada peta bintang langsung terpengaruh. Konsepsi misterius itu tiba-tiba menghilang dari peta bintang, dan karena hilangnya konsepsi itu, intimidasi Seven Stars of the Northern Deeper tiba-tiba sangat melemah. Perasaan lemah dan tak berdaya Aiya langsung hilang karena ia tidak lagi terpengaruh oleh konsepsi itu. Ia dengan tenang menjauh dari peta bintang, mengulurkan tangan dan menunjuk ke peta bintang. Harta karun rahasia tingkat sakral uang yang ditembus besar diayunkan ke atas, dan konsepsi, uang, sekali lagi memainkan peran penakluk, menghancurkan peta bintang, yang telah kehilangan kesadarannya. Karena kau belum mencapai alam langit, pemahamanmu masih terlalu dangkal dibandingkan dengan konsepsi, dan kau tidak dapat memahami fungsi konsepsi yang luar biasa untuk seni bela diri dan harta karun rahasia. Ketika tubuhmu sendiri terpengaruh, konsepsi itu langsung menghilang dari seni bela diri. Alam rendah tetaplah alam rendah. Kau tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan yang kuat untuk menebusnya. Wajah Aiya sedikit berubah saat ia bergumam dingin tanpa menunggu Xian berbicara. Karena kamu berasal dari Sekte Cahaya Ilahi, kamu dianggap sebagai bagian dari Tanah Suci. Lupakan saja, aku tidak akan bertarung denganmu untuk posisi pemimpin ini lagi. Jika kamu ingin menjadi tuan kami, terserah padamu. Aku harap kamu tidak membawa kami ke jalan yang tidak akan membawa hasil. Meskipun dia mengatakan itu, Aiya sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia sekarang memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang Xian yang misterius ini. Secara umum, sulit bagi seorang prajurit alam nirvana untuk memahami konsepsi secara menyeluruh. Selain itu, memaksakan konsepsi pada seni bela diri dan harta rahasia adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh semua prajurit alam nirvana. Meskipun pemahaman Xian tentang konsepsi masih dangkal, dan konsepsi dipengaruhi oleh kata-kata, dia hanya berada di alam nirvana. Memikirkan hal ini, Aiya tidak bisa tidak merasa sedikit takut pada Xian. Dia tahu bahwa jika dia memasuki alam langit dan benar-benar menguasai sihir dan kekuatan konsepsi, dia pasti akan memiliki peluang besar untuk terbunuh saat bertarung dengannya. Dia tidak tahu teknik rahasia apa lagi yang masih dimiliki Xian untuk meningkatkan kekuatannya. Dia takut jika dia tahu tentang mereka, dia akan lebih takut menghadapinya secara langsung. Konsepsi itu menghilang. Kekuatan peta bintang itu sangat berkurang dan dipecahkan oleh Aiya. Xian membeku di tempat, wajahnya menunjukkan sedikit kecurigaan setelah mendengar Aiya mengakui kekalahannya. Dia melihat ketiga orang dari kelompok Kaiyi, mengerutkan kening dan bertanya, kultus cahaya ilahi. Apa yang kalian bicarakan? Kalian menggunakan esensi sejati Star Intent Domain, yang berasal dari kultus cahaya ilahi. Hanya melalui semangat bela diri kultus cahaya ilahi, kalian dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsepsi pergerakan bintang. Kalian tidak hanya melepaskan bintang-bintang mini, tetapi kalian juga menambahkan konsepsi ke dalamnya. Jadi, jika kalian bukan dari kultus cahaya ilahi, dari mana kalian berasal? Kaiyi cemberut dan berkata. Lao Li dan Lao Lun juga mengangguk bersama. Sekte Cahaya Ilahi. Xian menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar tentang sekte ini. Apakah sekte ini ada di Tanah Suci? Apa yang aneh tentang sekte ini? Sekte Cahaya Ilahi adalah kekuatan tertua di Tanah Suci, salah satu dari 7 faksi kuno yang memahami penggunaan kekuatan cahaya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya adalah sumber cahaya. Sekte Cahaya Ilahi memiliki banyak Upanishad ajaib yang berasal dari 3 sumber cahaya besar ini. Kamu sebelumnya telah menggunakan esensi sejati Star Intent Domain, yang merupakan salah satu konsepsi Sekte Cahaya Ilahi. Di Tanah Suci, hanya orang-orang dari Sekte Cahaya Ilahi yang dapat memahami konsepsi ini. Setelah menjelaskan secara rinci, Kaiyi segera menatapnya dengan heran. Kau benar-benar tidak tahu Sekte Cahaya Ilahi. Semangat bela diriku ini berasal dari Sekte Tiga Dewa di Laut Tak Berujung. Sekte Tiga Dewa memiliki 3 dewa matahari, bulan, dan bintang. Semangat bela diri bintang milikku ini hanyalah warisan bintang. Aku tidak tahu tentang Sekte Cahaya Ilahi manapun. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, kata Xian dengan ragu. Benar sekali, Lao Li juga tersenyum. Di Sekte Cahaya Ilahi, ada juga 3 dewa matahari, bulan, dan bintang.
Ketiga dewa ini adalah tiga raksasa besar Sekte Cahaya Ilahi, dan komandan mereka adalah hierarki Sekte Cahaya Ilahi, Dewa Cahaya Ilahi. Tiga dewa matahari, bulan, dan bintang adalah mereka yang berada di bawah satu, tetapi di atas puluhan ribu orang. Kau telah memahami konsepsi bintang, yang berasal dari dewa bintang. Jadi, kau secara alami adalah murid Sekte Cahaya Ilahi. Mata dan mulut Si Yan terbuka lebar. Setelah mendengarkan penjelasan Kai Yi dan Lao Li, dia langsung mengerti beberapa hal. Orang-orang dari kelompok Aiya mengatakan bahwa para prajurit pendahulu laut tak berujung semuanya berasal dari Tanah Suci. Tampaknya para leluhur Sekte Tiga Dewa seharusnya adalah para prajurit dari Sekte Cahaya Ilahi. Karena beberapa alasan khusus, Upanisad ajaib Sekte Cahaya Ilahi telah ditransmisikan ke laut tak berujung dari kabut beracun magnetik gelap, dan secara bertahap telah membentuk Sekte Tiga Dewa. Tampaknya Sekte Tiga Dewa seharusnya menjadi cabang dari Sekte Cahaya Ilahi, bagian yang dimiliki oleh Sekte Cahaya Ilahi. Tanah Suci adalah pusat dari daratan kasih karunia, sumber dari semua prajurit dan Upanisad supernatural. Ini sama sekali tidak salah untuk mengatakan demikian. Tidak heran Ye Zhang Feng mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikeluarkan dari Sekte Harta Karun Roh, dan bahwa Sekte Harta Karun Roh Laut Tak Berujung sebenarnya adalah cabang dari Sekte Harta Karun Roh. Dia juga menyebutkan bahwa para leluhur Sekte Harta Karun Roh juga berasal dari Sekte Harta Karun Roh Tanah Suci. Si Yan tiba-tiba tercerahkan dan akhirnya mengetahui hubungan antara Laut Tak Berujung dan Tanah Suci. Cara Anda melihat roh bela diri tidak berbeda dengan cara kami di Laut Tak Berujung. Si Yan ragu sejenak sebelum berbicara. Di Laut Tak Berujung, roh bela diri sangatlah berharga dan dimiliki secara alami oleh para prajurit. Ketika seorang prajurit lahir, roh bela dirinya ditentukan. Di Laut Tak Berujung, roh bela diri sangatlah berharga bagi para prajurit. Banyak pasukan dan keluarga yang memilih prajurit akan mencari prajurit dengan jenis roh bela diri yang khusus. Roh bela diri adalah fondasi fundamental seorang prajurit. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Aiya, Kai Yi, Lao Li, dan Lao Lun saling bertukar pandang sambil menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah mereka, lalu menggelengkan kepala bersama-sama. Si Yan mengangkat alisnya. Dari tatapan mata keempat orang itu, dia merasa bahwa pemahamannya sendiri tentang roh bela diri mungkin sedikit dangkal. Memang, Lao Li terkekeh dan dengan cepat menjelaskan. Roh bela diri tidak semisterius yang kalian bayangkan. Faktanya, apa yang disebut roh bela diri hanyalah semacam seni bela diri Upanisad, dan sama sekali tidak ajaib. Kami mengolah banyak seni bela diri, dan itu adalah cara menggunakan kekuatan langit dan bumi. Roh bela diri adalah sejenis seni bela diri Upanisad. Si Yan menggelengkan kepalanya dengan wajah bingung. Di Tanah Suci kita, ada sekolah kuno yang mengkhususkan diri dalam mempelajari roh bela diri. Mungkin Laut Tak Berujung juga memilikinya. Sekolah kuno ini disebut Istana Roh Bela Diri. Pandangan mereka tentang roh bela diri adalah pandangan umum para prajurit Tanah Suci. Kai Yi memperlihatkan senyum acuh tak acuh. Pemahaman para prajurit Laut Tak Berujung terhadap roh bela diri terlalu dangkal. Kalian pikir roh bela diri terlalu misterius atau terlalu penting? Jadi, mengapa beberapa orang memiliki roh bela diri bawaan tetapi beberapa tidak? Si Yan tertegun lalu bertanya lagi. Fakta bahwa beberapa orang terlahir dengan jiwa bela diri bawaan adalah karena salah satu leluhur mereka telah mencapai alam dewa sejati. Kai Yi tidak menyembunyikan semua hal yang masuk akal dari Tanah Suci ini. Dia tersenyum dan berkata, seorang prajurit alam dewa sejati dapat mewariskan Upanisad seni bela dirinya kepada keturunannya, membantu mereka memiliki benih dasar Upanisad seni bela dirinya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan kultivasi mereka melalui warisan Upanisad seni bela diri dan menjadi prajurit tanpa bergantung pada kekuatan lain. Benar sekali, tambah Lao Li. Sifat Upanisad seni bela diri yang diwariskan cukup mirip dengan yang kita kembangkan. Mereka yang mendapatkan warisan membutuhkan kultivasi yang keras. Warisan Upanisad seni bela diri hanyalah benih. Apakah benih itu dapat tumbuh atau tidak, itu masih tergantung pada kultivasi dan pemahaman yang keras, dan tentu saja, itu bergantung pada individu. Orang dengan warisan jiwa bela diri mungkin lebih baik daripada seseorang dengan semacam Upanisad seni bela diri di tubuhnya. Di Tanah Suci kita, meskipun tidak ada warisan seperti itu,
itu sederhana jika kita menginginkannya. Sederhana, Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ringan. Di Serikat Pedagang dan Laut Tak Berujung, para prajurit menganggap roh bela diri sangat penting, dan bahkan menganggap roh bela diri sebagai dasar mereka, dan faktor penting yang menentukan masa depan mereka. Bagaimana roh bela diri menjadi begitu umum di Tanah Suci, seolah-olah setiap orang dapat memilikinya. Tanda seru, ada banyak tempat yang menjual benih roh bela diri. Benih roh bela diri juga dikenal sebagai segel asli roh bela diri, atau buah roh bela diri. Mereka menyebutnya dengan banyak nama, sebenarnya, esensinya sama. Selama itu diintegrasikan ke dalam tubuh, itu setara dengan memahami semacam seni bela diri Upanishad, sehingga tubuh dapat memiliki roh bela diri. Terus terang, seni bela diri Upanishad dan seni bela diri adalah sama. Xian tercengang. Ternyata banyak tempat di Tanah Suci menjual segel asli roh bela diri yang berharga, yang sangat berharga di Laut Tak Berujung dan Serikat Pedagang. Memikirkan hal ini, Xian mengungkapkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Roh bela diri dan seni bela diri tidak memiliki perbedaan. Ya, ada. Ai ialah yang angkat bicara. Apa bedanya? Untuk memahami perbedaannya, perlu dibicarakan mengapa para pendekar alam dewa sejati dapat mewariskan ilmu bela diri. Ai ya terdiam sejenak, tampak menyusun kata-katanya agar pikirannya menjadi tenang. Sesaat kemudian, ia berkata, dikatakan bahwa pada zaman dahulu, ketika para pendekar alam dewa sejati mengalami insiden fatal, mereka tidak tahu apakah mereka dapat mewariskan ilmu bela diri Upanishad mereka melalui kata-kata. Jadi, mereka memilih jalan pintas. Jalan pintas ini adalah warisan ilmu bela diri. Mereka memanfaatkan warisan ilmu bela diri ini untuk mewariskan ilmu bela diri Upanishad mereka sendiri kepada generasi berikutnya. Selama keturunannya tidak punah, ilmu bela diri dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan ilmu bela diri ini jauh lebih misterius daripada kata-kata, ia langsung tersimpan dalam keturunan yang lahir. Kelahiran keturunan sama saja dengan membudidayakannya. Namun, ini juga memiliki kelemahan besar. Kelemahannya adalah warisan jiwa bela diri ini membuat generasi mendatang langsung mengetahui jenis seni bela diri tanpa melalui kultivasi yang sulit. Ambil contoh jiwa bela diri bintangmu. Karena kamu telah memiliki jiwa bela diri bintang sejak lahir, hatimu mengalami beberapa mutasi, dan kamu tahu cara menggunakan kekuatan bintang. Namun, kamu tidak tahu bagaimana orang biasa menjalani kultivasi mengubah tubuh untuk membentuk jiwa bela diri bintang. Dengan kata lain, kamu tahu sejak awal cara menggunakan kekuatan bintang tetapi tidak tahu ke arah mana hati berkultivasi untuk dapat menyerap dan menggunakan kekuatan bintang. Apakah kamu mengerti? Xian bingung, mengerutkan kening sambil berpikir, dan kemudian mengerti. Ini tidak sulit untuk dipahami. Contohnya adalah seni bela diri langit ketiga. Ketika dia ingin melakukan seni bela diri mengamuk, dia harus membuat meridiannya bersih dan terbuka, dan menjalani proses kultivasi untuk dapat melakukan mengamuk, menggunakan kekuatan negatif untuk meningkatkan kekuatannya. Menurut apa yang dikatakan Aiya, jika seseorang yang lahir tanpa kultivasi dapat langsung melakukan seni bela diri mengamuk untuk meningkatkan kekuatannya, itu adalah seni bela diri. Itu berarti bahwa roh bela diri adalah seni bela diri yang sudah jadi. Selama seseorang memilikinya, orang tersebut dapat melewati kultivasi yang sulit dan menggunakan seni bela diri secara langsung. Saya mengerti maksud Anda, Xian berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. Roh bela diri tersedia dengan mudah. Tanpa melalui kultivasi, Anda masih dapat menggunakannya. Apakah itu yang Anda maksud? Ya, Aiya mengangguk, namun, teknik bela diri dasar berbeda. Misalnya, untuk menggunakan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah, Anda harus berlatih seni bela diri ini. Anda dapat mengubah urat dan tulang tubuh Anda melalui seni bela diri ini, dan kemudian secara bertahap menguasai penggunaan elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah berhasil mengolah seni bela diri, Anda dapat menggunakan kekuatan elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Dengan roh bela diri, Anda dapat langsung menggunakan kekuatan tersebut tanpa harus melakukan kultivasi langkah demi langkah. Apalagi yang berbeda, Anda dapat langsung menggunakan roh bela diri yang diwariskan, tetapi Anda tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain,
karena Anda hanya dapat menggunakannya tetapi tidak mengetahui proses dan metode pembentukan seni bela diri. Pada zaman dahulu, para pejuang alam dewa sejati yang mengalami insiden fatal tidak yakin apakah generasi berikutnya dapat melestarikan metode kultivasi ini atau tidak. Oleh karena itu, mereka memadatkan roh bela diri dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya dapat mewarisi dan siap menggunakan roh bela diri tersebut tepat pada saat keturunannya lahir. Oleh karena itu, hanya keturunan mereka yang dapat memiliki seni bela diri semacam ini. Bahkan jika ada pengkhianat di antara keturunan mereka, orang itu tidak dapat memberitahu orang lain tentang seni bela diri Upanishad. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Sebenarnya, ini sangat egois. Jika keturunannya semua punah, seni bela diri Upanishad mereka akan hilang. Tidak ada orang luar yang bisa mendapatkannya. Namun, manusia pada dasarnya egois, jadi itu normal. Aiya mengangguk dan berkata, hanya ketika keturunan mereka dapat mencapai alam dewa sejati seperti mereka, mereka dapat memulihkan metode kultivasi dan dasar-dasar roh bela diri. Mari kita ambil contohmu. Hanya jika kamu mencapai alam dewa sejati, kamu dapat mengetahui tentang metode untuk mengolah roh bela diri. Kemudian, kamu dapat mengajar orang lain sehingga orang lain juga dapat mewariskan seni bela diri yang telah kamu wariskan. Mereka akan tahu cara menyerap dan menggunakan kekuatan bintang, dan kemudian membiarkanmu menjadi master sekte. Jika keadaannya seperti ini, itu berarti kamu tahu bahwa warisan roh bela diri ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan menyebarkan seni bela diri berbasis teks. Mengapa kalian tidak benar-benar menghargai roh bela diri? Petik 2. Karena ada kekurangan yang besar. Apa itu? Tanpa mengetahui metode untuk membentuk jiwa bela diri, seseorang tetap dapat menikmati hasilnya tanpa harus melalui kesulitan kultivasi, dan dengan demikian mereka akan kekurangan pengalaman. Begitu seseorang memasuki alam langit, seseorang perlu memiliki pemahaman penting tentang setiap jenis seni bela diri, konsepsi, serta Upanishad. Akan tetapi, karena orang tersebut tidak memiliki pengalaman yang diperlukan mengenai pemahaman konsepsi dan Upanishad, ia tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang telah menjalani kultivasi yang sulit. Dengan jenis seni bela diri yang sama, jika itu adalah jiwa bela diri yang diwariskan, para prajurit yang mencapai alam langit dan ingin memahami konsepsi dan Upanishad akan mengonsumsi lebih banyak kekuatan bintang daripada mereka yang telah melalui kesulitan kultivasi. Banyak orang yang memiliki jiwa bela diri terhenti pada langkah ini, dan tidak dapat mencapai makna sejati dari seni bela diri dan konsepsi. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah menguasai esensi dari semua jenis seni bela diri. Sebaliknya, para prajurit yang telah mengatasi kesulitan selama kultivasi yang sulit akan menghadapi lebih sedikit rintangan, dan akan jauh lebih nyaman daripada mereka yang telah diberi jiwa bela diri. Karena ini jalan pintas, selalu ada kekurangannya. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, di tanah suci kita, kecuali itu adalah sejenis roh bela diri yang sangat misterius, orang biasa tidak akan memilih untuk menggunakan benih roh bela diri untuk ditanamkan ke dalam tubuh mereka untuk menghindari kultivasi dan langsung memiliki seni bela diri yang sudah jadi. Xian akhirnya mengerti, dan wajahnya menjadi rumit. Setelah Aiya, Kai, Laoli, dan Laolun menyadari bahwa Xian memiliki Star Martial Spirit, dan menyadari hubungan antara Xian dan Divine Radiant Cult, mereka mulai bersikap hati-hati saat melihatnya dan tidak lagi meremehkannya. Bahkan di Tanah Suci, reputasi Divine Radiant Cult bagaikan guntur, karena tidak kalah dengan Merchant Union atau Empyrean. Tidak peduli seberapa hebat seorang prajurit, jika dia tidak memiliki latar belakang yang baik, orang-orang yang terlahir dengan status bangsawan akan memandang rendah dirinya. Karena Xian telah membuktikan hubungannya dengan Divine Radiant Cult, statusnya langsung naik. Bahkan sekarang, ketika Aiya menghadapi Xian sekali lagi, dia juga harus memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah menetapkan Xian sebagai pemimpin mereka, mereka berempat tidak lagi berselisih. Sejak saat itu, meskipun Xian masih menjadi orang yang merintis jalan seperti sebelumnya, setiap kali mereka menghadapi situasi yang tidak normal, mereka akan meminta nasihat Xian dan mengambil tindakan sesuai dengan tugasnya. Dark Magnetic Noxious Mist berkabut sepanjang tahun. Baik matahari, bulan, maupun bintang tidak terlihat. Tidak ada siang dan malam yang terpisah, juga tidak ada cara untuk mengukur waktu.
Hanya kompas Aiya di tangannya yang dapat menghitung secara samar-samar perjalanan waktu relatif. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap. Selama periode setengah bulan ini, Xian telah memimpin di depan untuk merintis jalan. Kompas Aiya mengidentifikasi jika ada bahaya di depan. Jika ada masalah yang tidak normal, Xian akan menjadi orang yang bergerak maju untuk menjelajah. Di satu sisi, kemampuan Xian sangat kuat. Di sisi lain, karena ia memiliki pesawat ulang-alik pemecah langit, terlepas dari menghadapi binatang buas atau negeri yang menakutkan, ia selalu dapat memecahkan masalah, baik dengan melarikan diri dari binatang buas tersebut atau menggunakan pesawat ulang-alik pemecah langit untuk terbang keluar dari negeri yang menakutkan tersebut. Meskipun ada banyak binatang buas di kabut beracun magnetik gelap, kompetensi kelompok Xian tidak lemah. Mereka akan segera mundur jika menghadapi kawanan binatang buas yang kuat, dan akan bersatu untuk membunuh binatang buas tersebut jika mereka tidak kuat. Negeri yang menakutkan itu tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dengan pesawat ulang-alik pemecah langit, daratan yang menakutkan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Xian. Selama setengah bulan, 5 orang dari kelompok Xian masih terus bergerak maju ke dalam kabut beracun magnetik gelap, bertemu banyak binatang buas dan berhadapan dengan banyak kelompok prajurit lainnya. Kelima orang itu telah bergabung, memenggal beberapa binatang buas, memusnahkan 3 kelompok, dan memperoleh banyak kristal iblis. Mengenai pembagian kristal iblis ini, Xian bersikap sangat adil. Ia tidak terlalu bergantung pada kristal iblis, jadi ia hanya mengambil sebagian kecil. Sebagian besar dibagi kepada keempat orang lainnya, sehingga mereka dapat menggunakan kristal iblis tersebut untuk memulihkan kekuatan mereka. Apa yang dilakukan Xian sebenarnya membuat mereka berempat bingung. Mereka tidak tahu bagaimana ia bisa begitu murah hati, memberi mereka sebagian besar kristal iblis dalam kabut beracun magnetik gelap ini, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat memulihkan ki mendalam. Jelas, tidak mengetahui alasannya tidaklah terlalu penting karena mereka berempat masih dapat memperoleh banyak manfaat dari hal ini. Lambat laun, meskipun mereka sebelumnya tidak bersedia menjadikan Xian sebagai pemimpin mereka, sikap mereka telah berubah sekarang. Mereka dengan jujur mendukung Xian dan menganggapnya sebagai pemimpin sejati mereka, terutama kedua bersaudara itu. Ketika Aiya masih menjadi pemimpin, sebagian besar kristal iblis dibagikan kepada Aiya dan Kaiyi, dan mereka hanya dapat memperoleh sebagian kecil. Jadi, mereka tidak memperoleh banyak manfaat darinya. Namun, sejak Xian menjadi pemimpin, semuanya berbeda. Xian bersikap adil, menyerahkan sebagian besar kristal iblis, yang membantu meningkatkan hasil panen kedua bersaudara itu secara signifikan. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat Xian menjadi pemimpin mereka, karena mereka merasa bahwa mengikutinya memiliki lebih banyak manfaat daripada mengikuti Aiya dan Kaiyi. Sebagai seorang pemimpin, Xian telah menetapkan pedoman yang jelas sejak awal. Sebelum keluar dari kabut beracun magnetik gelap, mereka harus menyingkirkan keegoisan, dan tidak diperbolehkan menggunakan trik yang fatal dan jahat terhadap anggota tim, dan mereka harus bekerja sama. Jika ada yang membuat keputusan yang buruk bagi tim, orang lain berhak membunuh orang itu. Setelah pedoman ini ditetapkan, meskipun Aiya, Kaiyi, dan kedua bersaudara itu masih saling curiga, mereka tidak lagi memiliki niat untuk membunuh rekan mereka. Lambat laun, tim kecil ini entah bagaimana memiliki kerjasama yang tulus, mereka tidak memiliki banyak perhitungan licik seperti sebelumnya. Selama setengah bulan, ketika tidak ada bahaya, Xian selalu menenangkan diri untuk memahami roh bela diri bintang di tubuhnya, serta konsepsi tentang segel hidup dan mati. Dari Aiya, Kaiyi, dan kedua saudaranya, Xian kini mengetahui kelemahan roh bela diri. Ia kemudian segera menganggap pemahaman konsep sebagai tujuan jangka panjangnya, berharap dapat menghadapi lebih sedikit masalah saat memasuki alam langit, dan memahami Upanishad seni bela diri secara menyeluruh. Dia dengan hati-hati menyimpan 37 sutra emas yang telah diambilnya dari orang-orang Ningze. 37 sutra emas ini menjadi senjata rahasia di tangannya. Begitu sutra emas dan medan gravitasi dikeluarkan, kekuatan medan gravitasi akan meningkat secara signifikan. Setiap prajurit yang jatuh ke dalam medan gravitasi akan dipotong-potong terlebih dahulu oleh sutra emas, dan kemudian digiling menjadi bubuk oleh medan gravitasi. Adapun ulat sutra emas,
itu juga disempurnakan oleh api bumi di cincin pembuluh darah. Karena api bumi mengalami kerugian yang sangat besar terakhir kali, kekuatannya telah berkurang drastis. Bahkan setelah setengah bulan, itu tidak dapat memurnikan semua penghalang pada ulat sutra emas 10.000 tahun. Ini membuat Xian entah bagaimana tertekan. Dia berpikir bahwa dia akan mencari tempat di mana api bumi 10.000 tahun dapat pulih. Pada hari ini, 5 orang dari kelompok Xian terus bergerak maju dalam kabut beracun magnetik gelap. Fluktuasi energi yang dahsyat tiba-tiba muncul dari area berkabut tebal di depan. Xian dan Aiya menjelajahi jalan, berdampingan. Tubuhnya yang anggun tiba-tiba bergetar, tangannya yang lembut memegang kompas menegang dan bibir merahnya yang penuh sedikit menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira, "Kurasa kita akan segera tiba." Xian, yang berada di sebelahnya, juga gelisah setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia berteriak keras, "Kau sudah menemukannya." Dia telah mendengar Aiya dan Kai mengatakan bahwa ada 2 situs ajaib di kabut beracun magnetik gelap. Salah satunya mungkin memiliki harta rahasia tingkat suci atau bahkan tingkat dewa. Yang lainnya mungkin memiliki jiwa dewa murni. Orang-orang dari kelompok Aiya telah memasuki kabut beracun magnetik gelap karena kedua tempat ini. Karena mereka akan melihat tempat-tempat miasma setelah waktu yang lama di kabut beracun magnetik gelap ini, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka sementara mata mereka berbinar. Harta rahasia tingkat suci sangat berharga di laut tak berujung. Hanya para pemimpin pasukan yang dapat memiliki harta rahasia tingkat suci. Orang biasa bahkan tidak dapat melihatnya. Adapun harta karun rahasia tingkat dewa, harta karun itu legendaris. Dia hanya pernah mendengar tetapi belum pernah melihatnya. Di tengah-tengah Grace Mainland di Tanah Suci, hanya ada beberapa harta karun rahasia tingkat dewa. Masing-masing harta karun itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan mengguncang bumi. Qin Mao adalah harta karun penjaga sekte yang berada di tangan para master di puncak piramida. Karena fitur khusus kabut beracun magnetik gelap, di sekitar 2 tempat miasma ini terdapat semacam awan pelindung. Di dalamnya terdapat petir penghancur jiwa, yang bahkan dapat menghancurkan jiwa inang para prajurit alam dewa. Oleh karena itu, bahkan jika 3 prajurit alam dewa masuk ke kabut beracun magnetik gelap, tetap saja akan sulit bagi mereka untuk memasuki 2 tempat miasma besar ini. Jadi, setiap kali para prajurit menembus kabut beracun magnetik gelap, mereka semua adalah prajurit alam langit atau di bawahnya. Jika tidak ada petir penghancur jiwa di luar 2 tempat miasma, para prajurit kelas atas dari Sekte 3 Dewa di Tanah Suci akan datang ke sini secara langsung untuk mendapatkan harta karun rahasia tingkat dewa tersebut. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan harta karun rahasia dan jiwa dewa murni di tempat-tempat miasma ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan sekte mereka sendiri. Hanya karena pengaturan ini, para prajurit di alam nirwana atau alam langit seperti Xian dapat memiliki kesempatan untuk memasuki 2 tempat miasma besar ini dan memanen harta karun rahasia dan jiwa dewa. Setelah Aiya sedikit berteriak, jari-jarinya yang ramping dengan cepat memutar jarum kompas. Jarum kompas di tangan putihnya terus berputar. Cahaya biru yang berkedip-kedip memercik dari kompas seperti kunang-kunang yang terbang di sekitar kompas dan membuatnya tampak sangat cemerlang. Tidak lama setelah itu, cahaya biru yang memercik di mana-mana itu tiba-tiba berkumpul di luar kompas dan samar-samar membentuk sebuah bayangan. Bayangan itu samar-samar dan dikelilingi oleh awan abu-abu tebal. Ular-ular ungu berkelok-kelok keluar dari awan abu-abu, mekar dengan cahaya listrik yang menakjubkan. Petir yang memusnahkan jiwa. Aiya berteriak lagi, memaksakan senyum tipis, dan kemudian berkata kepada Xian, "Melihat petir yang memusnahkan jiwa berarti kita telah menemukan tempat-tempat yang beracun. Kita akhirnya tiba." Sejak pertama kali Xian bertemu dengannya, dia belum pernah melihatnya tersenyum. Namun sekarang, sudut mulutnya telah memperlihatkan senyum tipis. Momentumnya yang dingin tiba-tiba menghilang, dan sebaliknya, memberi orang-orang perasaan yang segar dan mengharukan. Dia seperti sekelompok bunga beku yang memperlihatkan kecantikan sejati mereka setelah es mencair. Melihat senyum tipis Aiya dari sudut mulutnya, Xian tercengang. Dia sedikit terkejut sebelum berbicara. "Sebenarnya, kamu terlihat lebih baik dengan senyummu daripada penampilanmu yang acuh tak acuh sebelumnya. Kamu harus lebih sering tersenyum."
Aiya langsung berhenti tersenyum. Matanya yang indah menunjukkan jejak yang aneh. Dia menatap Si Yan dengan dingin, menggerutu, lalu merendahkan suaranya. Siapa yang perlu kamu pedulikan? Si Yan tidak marah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, jangan berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku. Bukannya aku belum pernah melihat tubuhmu tanpa pakaian. Si Yan, wajah Aiya berubah. Ia menjerit dengan suara memekakkan telinga dan berkata sambil menunjukkan ekspresi dinginnya, cepat atau lambat aku akan menghadapimu. Aku sangat takut. Si Yan mengejek dengan nada mengejek. Pada saat ini, Kai Yi dan dua saudara lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka setelah mendengar teriakan Aiya. Mereka bergerak maju, menatap ke depan dengan mata berbinar. Aiya hendak membuka mulutnya dan melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi melihat tiga orang lainnya datang, ia hanya menggerutu dan menatap Si Yan dengan agresif, dengan cepat mengarahkan kompas ke arah tiga orang itu. Ia memulihkan sikap dinginnya dan kemudian berkata, kita sudah sampai. Daerah abu-abu yang bergerak dan berkabut di depan seharusnya menjadi salah satu tempat yang penuh racun. Aku telah melihat petir penghancur jiwa di sana. Kai Yi dan dua saudara itu sangat gembira dan tertawa bersama. Kita tentu bukan yang pertama di sini. Di tempat miasma itu, pasti ada tim lain yang datang ke sini. Apakah kalian sudah siap? Begitu kita memasuki tempat miasma itu, kita harus menghadapi banyak kekuatan besar dari segala arah. Tidak seorang pun bisa memastikan apakah kita bisa keluar dari sana hidup-hidup atau tidak. Apakah kalian siap? Aiya bertanya dengan dingin. Senyum Kai Yi dan kedua saudara itu tiba-tiba memudar, dan wajah mereka menjadi gelap. Mereka mengangguk tanpa suara. Menurutku, sebaiknya kita pulih dulu, menunggu kekuatan kita pulih sepenuhnya, baru kita bisa masuk ke tempat miasma itu, saran Si Yan. Keempat orang lainnya mengangguk, menemukan sudut terpencil untuk diri mereka sendiri, lalu menggunakan kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka, meningkatkan tubuh mereka ke kondisi puncak.